Ya kalau pengalaman sesuatu yang namanya di dunia klub itu pasti ada ya. Oke. Yang namanya kita lagi joget-joget Ya. ya kan, terus disamperin sama laki-laki itu pasti ada. Ada yang ngedeketin gua Yes. atau nyentuh gua. Oke. Ya gua kayak berusaha buat menghindar gitu. Lu mau orang kaya, lu mau orang susah, gua nggak peduli lu mau ganteng atau enggak, gua nggak peduli. Gua single parent dan gua punya anak 3. Temda Lovers, halo semuanya. Jangan lupa ngacung ya. Gimana nih kabarnya semua? Tadi tuh cerita intronya gitu tuh, lagi ada kayak lagu-laguan gitu kan. Ntar kan di intro kan juga kedengeran kayak gitu. Nah, balik lagi nih ya di channel lagi tadi, Hub Kreatif dalam program Tembak Dalam, Tembak di Dalam. Let's go. Clap for you ya. Nah, kalau misalkan kalian udah ngikutin channel ini, udah tahu kalau misalkan bahasannya kita itu kayak gimana. Nah, temanya kita hari ini nih, fantasi seks yang liar di luar nurul. Oh, di luar nalar ya, sorry dong. Aduh, hostnya rada so asik nih, sorry nih. Fantasi seks di luar nalar gitu, yang liar gitu ya, di luar nalar. Nah, memperkenalkan dulu nih kita hostnya, nama gua Ano di sini ya. Ano tuh apa ya? Apakah itu Milano? Apakah itu Anonymous? Kita nggak tahu. Nama gua Ano pokoknya ya di sini. Itu perkenalan hostnya Ano. Di sini juga mukanya gua kayak gini kan. Emang kita tuh di sini syutingnya itu tanggal 27 Juli, di mana Deadpool sama Wolverine baru masuk ke bioskop. Jadinya gua jadi cosplay di Deadpool dulu. Emang kalau misalnya dibuka gue jerawatan dan banyak sisa-sisaan apaan gorengan di dalam muka gua nggak tahu. Jadinya gue pakai inian aja sih, masker ini ya. Nah, cukup dari perkenalan hostnya kita di saat ini. Sekarang kita masuk ke talentnya kita di sini. Kita mau memperkenalkan dulu talentnya kita. Yuk kita tanya dulu, namanya siapa Mbak? Nama gua Dea. Dea, namanya Dea tuh ya, DEA tuh. Nah, kita mau tanya juga nih, kalau misalkan sekarang itu lagi kesibukannya apa? Apakah kerja atau kuliah? Kalau misalkan dari bentukannya nih kayaknya udah umuran-umuran kerja atau kuliah nih soalnya. Gua kerja di dalam dunia rental mobil. Oke, tuh dia ada kerjaannya di dunia rental mobil guys. Rental, bukan PS ya, mobil. Nah, kalau misalkan boleh tahu juga nih, apakah boleh di-mention juga akun sosial medianya? Kalau misalkan mau di-share? Boleh. Oke, siapa tuh namanya? Akun sosmed gua di Instagram tuh panggil aja Dea. Panggil aja Dea, ada di sini editor nih kerjaan lo ya, untuk taruh ada di bawah sini. Panggil aja Dea. Itu panggil aja Dea aja atau ada kayak lebihan A atau... Ada lebihannya A. Oke, hanya berapa kali? Masih ingat? A-nya 3. Hanya 3, panggil aja D-A-A-A tuh. Iya. Ya, itu kalau misalnya mau lihat di Instagramnya kayak gitu guys. Ini jangan lupa nama talent kita Dea, panggil aja Dea. Emang kita ngomongnya juga kayak gitu, panggil aja Dea gitu. Gue mau nanya nih sama Dea, pernah gak sih lo punya fantasi liar seks yang di luar nalar sesuai temanya kita nih? Gue mau nanya kayak gitu. Fantasi seks sih kayaknya kalau untuk seks ya, Ya. gua kurang begitu ini ya. Tapi kalau untuk dunia malam seperti klub atau apa, ya gue hampir setiap hari tadinya. Oh, hampir setiap hari kalau misalnya kayak gitu. Nah, di klub itu tuh biasanya tuh yang berhubungan dengan seks itu apa sih ya? Aku juga tahu dong kalau misalnya seks klub itu berhubungan dengan kayak alkohol, dunia malam, dan juga pastinya seks juga kan, kayak gitu. Nah, itu ada pengalaman sesuatu kalau misalkan di dunia malam klub itu? Ya kalau pengalaman sesuatu yang namanya di dunia klub itu pasti ada ya. Oke. Yang namanya kita lagi joget-joget ya kan, terus disamperin sama laki-laki itu pasti ada. Oke. Cuman tergantung kayak balik lagi diri sendiri untuk apa sih menanggapinya sih kalau menurut gua. Oke, nah lu menanggapinya tuh biasanya kayak gimana? Kalau gua menanggapinya ya karena gue semabuk-mabuknya gue masih bisa kontrol diri. Gitu. Oke. Kontrol dirinya itu kalau misalkan diperjelas lagi kayak gimana tuh? Kayak misalkan gue
mulai ada yang ngedeketin gua Yes. atau nyentuh gua, Oke. ya gua kayak berusaha buat menghindar gitu. Oke, soal ngedeketin aja tuh biasanya kalau cowok-cowok ini nih biasanya kalau di klub ini tuh oh dia minum dulu. Enggak ya. Dia biasanya ngedeketinnya itu dengan cara kayak gimana sih misalnya? Ya so asik aja gitu, so Oke. kenal ya kan, nyamperin gua, basa-basi, ngobrol bla 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 apalah segala macam. Laki-laki gimana sih cara ngedeketinnya? Pasti kan kayak gitu. Aduh. Ya Iya lagi. Iya. Terus gimana? Biasanya kalau yang paling gimana ya? Yang paling peaknya gitu, yang paling on topnya yang lu pernah ngerasain itu kayak gimana biasanya? ada sih yang kayak terus tiba-tiba ngedeket gua terus kayak pura-pura so asik aja gimana gitu ya, gitu. mana paha nih ya, Iya, paha padahal ditepok ya. gua juga nggak kenal kan siapa sih lo gitu Oke, kan. oke. So asik banget. Cuman kayak guanya ya ketika gue udah tahu kayak di otak laki-laki itu kayak gitu, ya gue coba kayak menghindar gitu. Oh, berarti lu pun udah tahu ya kalau si otaknya laki-laki ini ada fantasi Ya. sendiri saat ngedeketin kayak gitu ya. Ah. Nah, tapi lu pernah nggak sih kalau misalkan dideketin kayak gitu tuh, lu ada fantasinya sendiri. Misalnya nih si cowok ini ganteng atau tipe lu banget nih. Terus lu kayak, bisa nih kayaknya kalau misalkan gue tanggepin gue tanggepin deketannya dia nih, cara dia ngedeketinnya nih, gue tanggepin terus dengan fantasi lo sendiri tuh ampe bisa kayak gimana gitu. Sampai bisa berujung kemana fantasinya lu, walaupun baru kayak 2 detik ataupun kayak berapa detik ditepok kayak gitu. Kalau buat gue yang gue serak ya, Yes. dalam hati kayak misalkan gue emang dari awal nyampe kayak gitu kan ke tempat itu, ada yang gue tuju gitu kan. Oke. Oh ya karena gue emang dari hati gue udah serak, ketika dia nyamperin gue ya gue respon gitu. Nah, responnya lu biasanya gimana? Responnya dia ya kayak dia nyamperin gua basa-basi ya kan, ngajak ngobrol atau gimana, ya gua timpalin kayak gitu. Biasanya basa-basinya cowok kalau misalkan klasik basa-basi itu kayak gimana sih? Basa-basinya ya Heeh. kayak pura-pura rumah lu di mana sih gitu ya kan. Udah kayak gitu ya. Buat lo nih ya, sorry kenceng. Iya, Buat lo nih. iya biasanya kayak gitu. Rumah lu di mana gitu kan? Lu kesini sama siapa gitu. Basa-basinya kayak so kenal, so akrab aja kayak gitu kan basa-basinya ya. Kalau emang gua nyasar ya gua timpalin gitu. Nah, lu timpalinnya bisa gimana? Ya gue jawab pertanyaan, ya gue rumah gue di sini gitu kan. Oke, lu jawab biasa. Nah, itu Iya. lu jawabnya itu kayak orang-orang rumah lo atau kayak Oh langsung enggak. ya? Gue nggak Kayak pernah. kayak gitu ya. Gue nggak pernah nutupin identitas gue. Gue nggak Oke, pernah nutupin kayak alamat rumah gue di mana. Nggak Keren pernah. sih. Oh, nggak pernah kayak nutupin gitu ya Nggak kalau misalnya pernah, itu ya. nggak pernah. Tapi lu selalu tahu kalau misalnya kayak intensinya mereka tuh pasti Tahu, kemana tahu, tuh ya. tahu. Kayak Apalagi di dunia malam kayak gitu kan. Ah. Jadi gue tahu otak-otaknya laki-laki yang kayak hidung belang, yang kayak pura-pura ngedeketin cuma buat kayak ngajak check in atau gimana. Gue tahu. Oh, itu bisa. Gua udah ngebaca, gua udah ngebaca. Cium lah ya ini Iya. aneh ya ini. Oke. Nah, kalau misalkan dari yang mereka omongin itu tuh biasanya tuh fantasi paling kayak gimana ya? Bayangan lu tuh bisa ngapain sama mereka itu biasanya paling mentoknya lu sampai mana? Yang kayak paling wah ini gila banget sih kalau misalnya gue bisa gini sama dia gitu. Kalau untuk ke arah ke situ sih, gue nggak ada ya, nggak ada. oke. Tetap yang ada di pikiran gue ya positif dulu, Oke, gitu. oke. Nggak ada yang gue berpikiran jelek ke mereka lah. Tapi ketika mereka mulain kayak lu nanti pulang sama siapa gitu kan. Nah itu gue udah mulain kayak otak gue kemana-mana tuh, karena kan posisi gue mabuk kan. Nah gue takut, ketika di situ gue takut yang ada nanti kalau gue nggak sadar gue dibawa check in kemana atau gitu? gimana gitu kan gitu. Pernah nggak sampai kayak lu pulang sama si dia ini gitu? Kalau untuk pulang sih pernah. Coba ceritain. Kayak pulang bareng yuk gitu. Oke. Terus? Oke ayo gitu, tapi dengan keadaan posisi gua nggak Iya, mabuk nggak banget terlalu ya. ya, nggak terlalu. Tapi ketika gua mabuk banget, meskipun ada yang ngajak gua pulang, gua nggak mau, gua selalu nolak. Oh oke itu ada setnya sendiri. Iya, meskipun gua lagi bawa mobil nih, semabuk-mabuknya gua terima nunggu gua sadar dulu, baru gua pulang. Itu keren sih. Ya bisa sampai kayak gitu ya. Iya. Nah, waktu yang si ngajak pulang ini, nah itu baliknya itu gimana tuh ini aneh si skenario-nya itu tuh pas lo Skenario-nya pulang, ya. Pas udah pulang. Iya dalam perjalanan di mobil gitu ya kayak dia basa-basi lah ngajak gua ngobrol, biasanya tuh ngeklub di mana aja gitu kan. Iya. Terus ya gue bilang ya
gue ngeklub ya cuman di tempat-tempat kayak yang biasa gue datengin doang Oke, gitu. oke, yang lu ketemu dia di situ gitu Iya, lah ya, Bang, ya. dan gak jauh-jauh dari lingkungan gue bilang Oke, gitu. oke. Terus sih, terus ya banyak sih yang namanya di perjalanan tuh pasti kan banyak obrolan panjang lebar kan tentang ya kayak gue kerja di mana, pasti kan mereka nanya kan, lu kerja di mana? Ya gue dengan porsi gue nggak munafik ya gue kerja ya dalam dunia rental, gue bilang Oke, gitu, oke. rental mobil. Dalam pokoknya semabuk-mabuknya gue tuh gue masih bisa kontrol diri. Oke, itu skill tertentu sih kalau misalkan Iya. kalian baru bisa kayak gitu, itu contoh sih sama si Dea nih. Nah, kalau misalkan waktu yang lu pulang sama si cowok ini, itu tuh lu baliknya kemana? Ke rumahnya atau ke rumah lu atau kayak Ke kosan gue. Oke, Ke oke. kosan gue, tapi ketika dia nanya boleh nggak sih cowok main ke kosan gitu kan. Klasik, bro. Tapi gue selalu bilang, oh sorry kosan gue nggak bebas, gue bilang Oh, oke, gitu. oke itu. Iya, itu counternya itu ya Iya, berarti ya. karena gue pikiran gue udah kemana-mana dong, ya kan. Ya jadi gue dengan alasan ya bilangnya kayak gitu, kayak kosan gue sorry nggak bebas, kayak jam-jam segini aja gue pulang gue harus ngumpet-ngumpet buat masuk, gue bilang gitu. Oh, nah pas lu ke kosan lo ini tuh langsung udah selesainya di situ gitu ya? Dia cabut langsung atau Iya, kayak dia minta nomor gua. Oh, iya, itu sih, gua mau nanya gitu itu sih. pasti sih. Boleh minta nomor telepon gak sih? Gitu. Basa-basi pasti ada lah. Nah, terus oh ya udah gua kasih kan. Ya ketika selesai itu, ya besoknya pasti kan ada kayak dia basa-basi nanya, gimana lu semalam mabuknya gimana gitu pasti. Oh, itu langsung masuk ke apa tuh, ke WhatsApp lu gitu ya, ke WhatsApp, nomornya. Nah, kalau waktu lu dapet si nomornya cowok ini nih, itu gini, berapa kali lu pernah kayak gitu, maksudnya kayak dapet nomor terus lu juga dihubungin gitu dari situasi lu waktu kayak lagi mabok gini? Banyak sih. Oh, Yang minta nomor tuh banyak. hitung jari atau kayak lebih? Namanya di tempat kayak gitu pastilah yang setiap mau kenal sama kita tuh pasti minta nomor, entah nanya akun sosial media kita, itu pasti sih. Dan itu pun gak kehitung jari. Oh iya. Iya. Orang-orang tertentu doang yang gue save nomornya. Oh iya, nah tergantung apa ya nih biasa lu ngefilternya nih? Enggak dari filter sih, tergantung dari gue serap. Oh gue suka nih sama dia gitu. Oke. Baru gue mau nge-save. Gak masalah dari mukanya ataupun? Enggak. Biasa kan gitu kan. Enggak. Dan yang gue penting ganteng gitu ya. Enggak. Dan gue suka sama orang itu nggak pernah mandang dia fisik, entah mandang dia orang ada atau orang nggak punya. Gue nggak pernah mandang itu. Nah, yang lu pandang apa biasanya? Ya, yang gue pandang ya yang menurut gue suka aja. Gue gue suka nih sama dia gitu. Dan gue nggak pernah, lu mau orang kaya, lu mau orang susah, gue nggak peduli. Lu mau ganteng atau enggak, gue nggak peduli. Gitu. Berarti lu ada standarnya sendiri ya? Maksudnya kalaupun dia notabene kata si netizen ini, ini gimana kurang nih orangnya nih gitu. Tapi meskipun kadang gue suka dikatain bego, tolol sama teman-teman gue gitu kan. Ya gue nggak peduli karena yang ngejalanin hubungan kan gue gitu loh. Ya kalau gue suka sama orang itu ya udah sampai kapanpun gue bakal pertahanin. gila, clap dulu dong buat dia dong. Bisa loh sampai kayak gitu loh. Bisa loh. Itu chance buat lu semua kalau misalkan kayak gitu ya. Ke cewek-cewek itu bisa ya, tapi nggak tahu sih. Mungkin ini apakah ini bisa juga berlaku sama cewek-cewek lain juga kan kita nggak tahu ya. Tapi take your chance guys. Kalau misalkan masuk ke cewek-cewek yang bisa menerima lu apa adanya, kalau lu srek itu lu pasti masuk kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang pas lu tanyain ini, maksudnya yang pas lu mintain kontaknya ini, itu masuk kan lu ke WhatsApp-nya lu kontak-kontakan. Gini, ini kan lu dapetnya dari dunia malam ini ya. Iya. Yang dalam notabene itu tuh kalau misalkan orang awam ngelihat itu, wah dunia malam nih kelam bla 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 bla. Nah, apakah ada dari antara mereka ini salah satu gitu, atau salah dua atau salah tiga? Oh itu di Jawa Tengah ya, salah tiga ya. Ya pokoknya intinya dari salah satunya ini tuh yang ngechat lu ini ataupun lu seraknya ini tuh dengan secara apa ya, secara baik-baik gitu dalam standarnya lu, maksudnya dalam hubungannya tuh sehat gitu masuknya ke lu. Ya. Ada Ada. kayak gitu. Nah itu kayak gimana? Ya kayak cara dia buat interaksi ke gua kayak gimana, cara dia sopan atau tidaknya ke gua kan bisa menilai dong. Oke. Kayak misalkan, oh cowok ini baik nih buat gua, atau cowok ini tuh nggak baik buat gua, kan gua bisa menilai
kayak gitu. Jadi kenapa gue nggak pernah mandang laki-laki itu dari fisik atau dari harta? Ya itu cara dia berinteraksi ke guanya kayak gimana gitu. Nah, standar interaksi yang pas atau yang baik buat lu tuh kayak gimana sih biasanya? Kayak ngechat gue dengan sopan atau gimana. Yang namanya dunia malam kan banyak laki-laki yang ya seperti itulah ya, pasti pada ngerti lah kayak gimana. Jadi kayak mungkin kebanyakan ya dalam dunia malam itu laki-laki yang cuman ngilangin penasaran ya nggak sih? Nah itu gue bisa menilai itu loh. Nah itu kadarnya gimana sih buat kayak biasa kan orang nih antara love or lust nih kalau misalkan kata quote-quote orang. Nah itu tuh ngesortirnya tahu kalau misalkan ini tuh baik enggaknya buat iya, gua. baik enggaknya gitu. Kadarnya deh gitu. Kalau misalkan nggak baik buat gue itu kayak pas kenal sama gue dia udah kayak ngajak gue basa-basi dengan ngamar atau check-in, itu kan gue udah bisa menilai dong, kayak gitu. Kalau dia cuman sekedar kayak ngajak gue ketemu nih, meskipun ketemu di dunia malam, tapi dia ngajak gue, besok jalan yuk nge-mall atau nonton, berarti kan nggak ada pikiran dia buat kayak ngajak gue check-in gitu kan, gitu. Nah, tapi kalau misalkan dari, misalkan nih gini, intensinya, bukan intensinya mereka, cara mereka ngobrol atau cara mereka masuk ke lu dengan kayak nge-mall yuk atau nonton yuk, terus misalkan mereka masukin flow-nya ke yang intensi enggak itu, nah itu lu nge-sortirnya gimana? Atau lu nggak bisa sortir saat lu baru dikasih pertanyaan yang mall itu gitu loh? Kan bisa aja kalau misalkan dia habis dari kayak nge-mall yuk, udah kelar nge-mall atau nonton kosan lu di mana atau kayak gitu-gitu loh. Masa kayak masuknya itu tuh pas setelah mereka nutupin lewat yang mall ini gitu loh. Lu pernah kepikiran kayak gitu nggak? Kepikiran sih pasti ada. Cuman ketika mereka kayak basa-basi nanya kosan gua di mana, terus kayak kosan lu bebas nggak sih gitu. Berarti kan di situ udah ada pikiran dia kayak kalau nanya-nanya kosan gua bebas atau enggak kan berarti ada dong pikiran dia buat main ke kosan gua kayak gitu. Oke. Berarti lu tuh gimana ya? Bukan masuknya. Stopnya itu tuh lu tuh selalu ngadarin pas dia udah masuk topik yang kayak kosan atau kayak mengarah ke nginep di tempat lo itu baru lu kayak ini tahu nih. Nah, sebelumnya dari yang kayak misalkan dia ngajak nonton atau dia ngajak nge-mall juga gitu, itu lu masih okein gitu ya? Masih okein. Oke. Nah, kalau misalkan kayak gitu, lu tuh nanggepin si hubungan yang bukan hubungan sih ya, cara mereka interaksi ke lu yang berintensi untuk ke hubungan sehat itu kayak gimana? Ngerti nggak maksudnya? Kalau hubungan sehat menurut gue ya dari si cowok-cowok ini gitu. Hubungan sehat itu kalau menurut gue laki-laki apa sih cara memperlakukan si perempuannya tuh kayak gimana gitu. Nah, perlakuannya ke lu yang lu anggap kalau misalkan ini tuh wah ini perlakuan yang baik nih buat gue. Itu tuh kayak gimana? Di luar yang dari mall dan nonton tadi ya gitu loh. Ya kayak dia perhatian sama gue, terus dia memperlakukan gue layaknya sebagai ratu, kayak gitu kan. Ada juga ya ada sih sebagian laki-laki yang gue kenal tuh ngekang gue. Itu gue nggak suka. Semakin gue dikekang, itu gue semakin menjadi. Tapi semakin gue dibebasin, gue malah berpikir kayak gitu. Kayak gue berpikir, cowok gue udah baik nih ngebebasin gue. Ya udahlah, buat apa sih gue kayak ke dunia malam kayak gitu lagi? Kayak bisa ngubah lo gitu ya kalau misalkan kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalkan di treat kayak ratu gitu, format treat ratunya lu tuh kayak gimana? Maksudnya apa kalau digojekin tiap malam, martabak atau apa gitu? Enggak sih, ketika gue butuh dia selalu ada. Pokoknya dia selalu, kalau chat dia selalu sedia gitu ya untuk ngasih tanggapan tentang apapun yang lo hadapin di ini ya, di kehidupan kayak gitu ya. Dan bahkan kalau gue suka sama tuh orang dan gue sayang sama tuh orang, gue lebih sayang lagi dari dia, lebih-lebihan. Kalau misalkan dia ke lu bisa lebih ke dia gitu ya. Nah iya, gue bakal bisa gue lebih mementingkan orang itu ketimbang diri gue sendiri atau keluarga gue. Wow, itu gede banget sih, itu gila banget sih. Maksudnya lu tuh gimana ya bisa ngelabui semua yang dia kasih ke lu
bukan yang kasih secara apa namanya nurani hatinya dia, dari sisinya lu tuh lu bisa ngebalikin gitu ya. Iya. Kalau Bahkan lebih dari dia. Bahkan lebih dari Iya. dia kalaupun dia nge-treatnya lu baik gitu ya. Iya. Tuh guys. Gimana tuh? Ya pokoknya intinya gue kalau udah sayang sama tuh orang, gue lebih memprioritaskan itu orang dan lebih kayak mentingin itu orang ketimbang dari diri gue sendiri atau keluarga gue atau. Nah, lu belum nanya gue status gue apa nih ya kan? Nah, itu dia sih. Gue baru mau masuk lagi ke situ. Nah, kalau misalkan sekarang nih, statusnya lu nih. Dan gue nggak pernah munafik setiap kenal sama orang. Gue nggak pernah nutupin identitas gue siapa atau gue siapa, nggak pernah. Gue single parent dan gue punya anak 3. Punya anak 3 ya? Iya. Guys, dia punya anak 3 loh. Gue harusnya nanya dia dari awal kayak gini nih. Baru perspektifnya tentang anak 3 nih, single mom dengan anak 3 tuh kayak gimana. Itu harusnya gue tuh tanyain gitu tentang ini. Nah, kalau misalnya dari si perspektifnya 3 anak ini nih, single mom 3 anak ini, dengan sekarang status lu yang apakah sekarang lu udah menikah lagi atau belum pacaran lagi? Pacaran ya. Gimana lu mensortir si pacar lu sekarang sampai bisa ngemasuk ke hidup lu gitu? Ya balik lagi kayak tadi, cara dia memperlakukan gue kayak gimana. Nah, dia ini ngelakuin lu kayak gimana kalau sekarang? Dia nggak bebasin gue. Sebebas apa? Sebebas apa yang gue mau. Nah, lu ngekontrol kebebasannya lu tuh gimana agar lu bisa nyesuaiin ke dia? Ke kebebasannya dia yang dia maksud. Nah, tadi kan gue udah bilang kan, Yes. kalau dia ngebebasin gue malah berpikir balik. Oke. Tapi ketika dia ngekang gue atau ngatur-ngatur gue semakin menjadi. Gue ngerti. Jadi kalau misalkan lu dibebasin pun, jadinya lu tuh punya kayak takaran sendiri untuk gimana lu nge-treat diri sendiri untuk ngebebasin elunya gitu ya. Untuk kadarnya dia gitu ya. Yang tadinya gue hampir setiap hari ngeklub, gue nongkrong, keluar malam, itu gue stop. Oh wow, bisa gitu? Sampai Bisa. sekarang lu sekarang? Iya. Ya guys, dia sampai nge-stop untuk ngelakuin hal-hal yang duniawinya dia nih waktu dulu di kehidupannya dia yang tadi kita sempat mention tentang Dunia malam lah dan klub dan ini dan itu, karena emang udah ada sosok lelaki nih yang mana sekarang itu pacarnya dia yang bisa ngeubah mindsetnya dia tuh, yang sampai bisa kayak sekarang ini kayak gitu tuh. Tapi ketika gue udah misalkan ya, gue Yes. udah putus lagi dari orang itu, Oke. mungkin gue bisa balik lagi ke dunia kayak gitu. Oh. Contohnya kayak gue mencoba menghibur diri gue lagi gitu loh. Biar gue tuh nggak, kalau bahasa anak muda sekarang tuh biar nggak galau mungkin Nggak gitu. galau. Itu tapi emang ini sih lebih ke ya manusiawi juga kalau misalkan setelah lu diputusin lu pasti ngilang arah dan juga nyari jalannya lu sendiri. Iya. Kemana jalannya lu yang udah lu pernah alamin, Iya. ya itu lu sikat lagi. Kayak misalkan lu ke klub atau ke dunia malam atau misalkan Iya. apapun yang bisa kayak gitu, itu kan pilihan pasti antara dua kan. Kalau misalkan lu balik lagi ke si sejarahnya lu yang pernah lu ngalamin karena lu udah tahu rasanya, jadi lu mau ngalamin lagi kayak gitu, atau lu nyari ke kesibukan barunya lu lagi gitu yang bisa lu olah biar diri lu semakin fulfilled gitu loh, semakin terisi gitu kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan si cowok lu ini tuh dia tuh udah ngasih inilah ya, udah ngasih arahan untuk ke kehidupan lu sekarang, gimana lu ngarahin ke kehidupan lu sekarang, gimana lu shape kehidupan lu sekarang gitu ya. Iya. Nah, sekarang ini lu ngerasa nggak kalau misalkan lu sekarang tuh udah lebih baik daripada lu yang sebelumnya gitu? Iya, gue ngerasa lebih baik. Udah ngerasa ya kalau Ngerasa. misalkan kayak gitu? Gue udah nggak pernah ke dunia malam, gue udah nggak pernah kayak minum, mabuk Oke, atau gimana. oke. Tadinya gue setiap hari loh. Oke. Setiap hari tuh di kosan atau di rumah tuh gue selalu stop. Oh oke, bisa sampai kayak gitu ya? Iya. Bisa sampai kayak gitu Iya. ya? Wow, sampai ngetok kayak gitu. Nah, apa yang sekarang lu bisa, alternatif kegiatan apa yang lu bisa sekarang ngebalikin biar nggak ngelakuin hal kayak gitu lagi? Ya mungkin di umur gue yang sekarang ini Yes. ya udah cukup umur lah ya. Terus kayak Ngadal lah. terus gue juga udah punya anak ya kan, Sih, gue udah penting punya sih, itu anak. penting Otomatis kan gue juga lebih berpikir udah ada yang lebih baik dari gue nih ya kan.
membawa gue jauh lebih baik dari sebelumnya. Terus gue juga nggak mau dong nyontohin anak-anak gue yang nggak benar gitu. Bener sih. Berarti emang kalau misalkan itu anak tuh nge-overlap semuanya lah. Ngebikin diri lu tuh lebih nyadar kalau misalkan ini dengan keberadaan anak ini. Jadi buat lu guys, ntar kalau misalkan yang udah punya anak nih, atau yang akan punya anak, atau yang berkeinginan lah punya anak, itu tuh mereka itu malaikat-malaikat yang bakal ngubah hidup lu dan bakal ngebikin lu sadar kalau misalkan lu itu bisa lebih berharga daripada kehidupan lu yang lama dengan keberadaannya si anak-anak ini. Misalkan ngurus anak ataupun kayak take care ke mereka gitu, memberikan kasih sayang ke mereka kayak gitu. Nah ini nih, misalkan quotes kali ini tuh bisa lu balikin atau bisa lu bisa lu quote back ke perkataan gue tadi. Anak itu bisa ngerubah segalanya ketika lu punya, men. Itu baru lu bisa ngerasain kayak gitu. Itu aja yang bisa lu ambil dari pembelajaran kita. Jangan lupa untuk check out merchandise kita, kaos tembak dalam yang udah bisa dipesan lewat IG dari Hub Kreatif ini. Lu bisa tinggal klik dari si link in bio-nya si Hub Kreatif ini ataupun di postnya Hub Kreatif ini. Dan juga lu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke teman-teman lu yang butuh pembahasan tentang kayak ginian. Wow, tentang anak kayak ginian. Mengingat si Dea ini juga udah punya 3 anak ini kan. Nah, itu lu harus sadarin kepada diri lu dan juga teman-teman lu ataupun siapapun yang butuh tentang hal kayak gini, oke? Follow juga sosial media kita untuk update-nya yang seru lainnya ini di Hub Kreatif. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam ngacung guys.